misalnya, atau juga simtuduror dan sebagainya. Apa pandangan Kiai Imad, mesti dilanjutkan atau tidak? Kemudian dari Ustadz Akmaluddin dari Tanggamus, faktor apa saja yang menyebabkan Kiai Imad berjuang merungkat Ba'alwi, dan sekaligus kronologinya Kiai, sekaligus kekuatan goib di belakangnya ya. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Dan kalau ada, sudahkah kita laporkan? Saya mengusulkan siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal di kode Yai Imad serah ya, agar kita langsung masuk sesi kedua. Monggo diminum dulu. Iya. Dugannya dicobain dulu. Halo. Buat santri walaupun ngantuk, tahanin ya. Enggak, hebat. Ini santri Rahmatul Ummah dan juga ada santri Fatihul Buldan ya. Lihat dari seragam itu santri Fatihul Buldan sama Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan santri kita nanti ada yang pinternya kayak Yai Imad juga. Amin. Yang penting istiqomah belajarnya. Baik, sekarang kita masuk sesi kedua. Dari paparan singkat tadi, kalau kata Kiai Nur Ihya itu ceto welo-welo ya. Kalau bahasa kampung saya ceteniah. Ceto welo-welo, ceteniah. Benar-benar nyata Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Bahkan tadi ngutip kitab Tuhfatul Thalib yang menyebutkan terakhir itu terbaru tahun 997 96 Hijriah. Berarti kalau dihitung dari tahun wafatnya Sayyid Ahmad bin Sayyid Isa, berarti ada 651 tahun jeda pengakuan tersebut. Maka bisa dipastikan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Termin pertama 3 penanya. Silakan ngacung dulu. Itu ada 2 di belakang. 2 ya Pak. 1 lagi. Sebelah kiri. Ya, 3. Monggo kersane yang bertanya maju ke depan, mohon dipandu panitia. Maju ke depan di panggung, sebutkan nama dan langsung ke pertanyaan. Sambil dicatat ya? Ya, sambil catat. Namanya siapa? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin para Yai, terutama Yai Batuddin Usman, saya bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan, saya atas nama Agus Nurdin dari Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dan kebetulan masih diamanahkan sebagai salah satu pengurus PJNU Bandar Lampung, Panok LTMNU Kota Bandar Lampung. Langsung saja poin yang karena mungkin banyak pertanyaan yang lain. Ada 2 poin saya akan mengajukan pertanyaan buat Yai Imad. Sebenarnya sudah cekal welo-welo gamblang, ya, gamblang sesuai yang disampaikan masalah dinamika nasab Ba'alwi. Namun kami juga penasaran, kami tidak habis pikir. Pertanyaan saya, apa sebenarnya sih alasan Ba'alwi dan para muhibinnya yang masih tetap kekeh merasa dan menganggap bahwa mereka nyambung sebagai ini yang ditanya muhibinnya katanya, berarti
Tanyanya harus sama Muhyiddin. Yang kedua, Pak Yai, kami sebagai warga NU yang ciri khasnya punya banyak wirid-wirid, Nah, ijazah-ijazah, banyak sebenarnya ya. Tapi sebagian kita juga ada yang memilih dan merutinkan wiridus sakron rotibul hadar. Bagaimana pendapat Kiai Imam setelah sudah setahun begini, kami sebagai warga NU yang masih atau bahkan mengutamakan itu ada yang seminggu sekali, 3 kali menjadi wiridnya. Dan sebagaimana kita ketahui sudah masuk, yang sahibul wirid itu adalah para yang dianggap sebagai ulama ba'alawi. Demikian 2 poin pertanyaan kami yang sudah jelas ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusun Gus Husnuddin dari LBM PCNU Kota Bandar Lampung. Monggo yang pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Akmaluddin dari Kota Agung, Tanggamus, Ketua PWI Tanggamus. Yang kami hormati dan kami muliakan Kiai Imam dan seluruh Jauh ya? para alim, para ulama, alim Pertanyaan pertama tentang faktor apa saja yang menyebabkan Kiai Imam melakukan tesis mempelajari ilmu nasab, ilmu genetik, dan desakan untuk melakukan tes DNA kepada para baik yang selama ini mungkin pernah kami dengar, tapi mungkin kita secara langsung ingin dengar juga malam hari ini dari Kiai Imam, sehingga itu menjadi penyemangat kita untuk terus menggaungkan tentang faktor-faktor tersebut. Yang kedua, adakah faktor-faktor yang mengandung unsur pidana dari kaum Ba'alawi atau para habaib itu? Lalu sudahkah ada upaya untuk melaporkan mereka kepada pihak berwajib agar ada efek jerah yang pada akhirnya tidak berkelanjutan sehingga bisa ditargetkan selesai masalah kajian nasab ini? Karena kalau terus dibiarkan dan tidak ada upaya hukum, saya yakin mereka akan melakukan upaya-upaya lain untuk memperkuat posisi mereka di hadapan masyarakat. Ya, kita doakan mudah-mudahan penegak hukum bisa berpihak kepada yang benar. Amin. Lalu pada yang ketiga, kami belum dengar atau mungkin ada yang sudah dengar tentang apakah itu dalam bentuk gaib atau alam nyata yang menyebabkan Kiai Imam yang atau istilah kronologis sehingga Kiai memberanikan diri untuk bergerak menghadapi faktor-faktor yang mungkin Kiai nanti akan sebutkan, sehingga Kiai berani untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Dan kami ingin tahu kronologis yang mungkin ada faktor gaibnya sehingga Kiai berani untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Ki Ageng yang jalan. Sehingga dengan faktor gaib itu kami pun akan mendapat berkah pada malam hari ini untuk bisa melakukan gerakan juga ke bawah. Karena saya salah satu ustadz yang pernah mendapat ancaman dari kaum muhibbin yang saat saya ingin melakukan kegiatan untuk mengkaji satu hal yang menurut saya penting, tapi baru kami rapat panitia sudah mendapat ancaman saya. Mudah-mudahan Pak Yai bisa memberi semangat kami untuk tidak takut dengan ancaman itu. Dan ini ada rekaman suaranya masalahnya Pak Yai. Saya berani mengatakan ini karena rekaman suaranya sampai saat ini, sampai kapanpun akan tetap saya kenal dan saya simpan. Bahkan sudah kami tembuskan ke polsek atau pihak hukum terkait di wilayah kami. Tapi sayangnya belum ada tindak lanjut. Walaupun pada rekaman suara itu sudah ada fakta nyata bahwa ada ancaman intimidasi bahkan pembunuhan. Yang terakhir, kalau dari Ba'alawi bisa kita akan batal,
Lalu di Indonesia ini kepada siapa dan kepada zuriat yang mana kita harus berkiblat atau bercermin sehingga kita benar-benar merasakan adanya barokah dan meraih syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Atmaudin dari Tanggamus Kota Agung ya, Ketua PD PWI Kabupaten Tanggamus, jauh 4-5 jam dari sini. Mudah-mudahan jalan pulang nanti selamat selalu. Baik, yang ketiga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai, nama saya Bapak Iskandar. Saya dari Tegingan Pesawaran. Dan kebetulan saya sopir bis Ziarah Wali Songo. Mudah. Yang sudah pernah pakai bis kami, Kiai Nurholis. Kalau Pak Kiai RM Soleh Bajuri dulu waktu pertama kami di Semarang. Punya utang enggak? Khususnya kepada Kiai Imat yang jauh-jauh dari Banten, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin, amin. Kiai Imat. Tapi pertanyaan saya ini betul-betul mewakili dari saya sendiri dan kaum bawah yang nggak ngerti apa-apa. Karena background saya adalah sopir, jadi kehidupannya yang begitu-begitu Pak Kiai. Nah, jadi bukan dianggap bahasa apa muhibbin atau orang yang senang dengan Habib itu bukan. Dan bahkan saya dulu rumah makan saya Pak Kiai sering dimintain makan oleh para habaib. Nah itu Barokah. saya tidak memandang itu ya Pak Kiai. Saya tidak memandang itu. Pertanyaan saya pada Pak Kiai Imat adalah simpel saja. Sebenarnya dalam tesis Kiai Imat itu betul nggak sih bahwa Pak Alawi itu memang nasabnya tidak sambung terhadap Rasulullah? Karena saya nggak paham. Jadi walaupun sudah dijelaskan begini karena saya udah agak tua Pak Kiai, mungkin agak nyambung agak enggak. Nah, kalau memang betul Pak Kiai, nasabnya itu tidak sambung terhadap Rasulullah. Kalau memang betul, itu apa manfaatnya bagi kami dan apa bahayanya bagi kami? Oh iya, itu yang pertanyaan. Itu Pak Kiai. Nah, kalau memang Kiai Imat sampai bersikap kemana-mana dengan modal pribadi atau bahkan mungkin dari para kiai yang undang ini belum tentu dikasih amplop Pak Kiai. Mungkin ini saya nggak tahu. Ya, itu kenapa Kiai Imat harus berdakwah ke sana ke sini menyampaikan bahwa nasab Pak Alawi itu tidak sambung terhadap Rasulullah. Apakah sebahaya itu? Dan yang saya tanyakan lagi, bahaya mana antara tidak disampaikannya bahwa nasab Alawi itu tidak sambung dengan bahaya para generasi muda sekarang yang sudah sangat kena virus Dewa Zeus. Maaf pakai Dewa Zeus itu dibilang lain bis Budi sama narkoba. Karena di kampung saya sampai-sampai Kapolda itu mengadakan gerakan bebas narkoba Pak Kiai. Di Teginan itu Polda langsung yang mengadakan bahwasanya generasi muda di bawah saya, anak-anak kecil ini sudah sangat bahaya lagi dengan narkoba dan judi online. Jadi bahaya mana antara tidak disampaikannya tesis Kiai Imat yang tentang Mbak Alawi tidak sambung dan daripada bahaya narkoba dan judi online? Mungkin itu Pak Kiai yang saya pertanyakan, dan karena saya merasa sering antar ziarah Wali Songo Pak Kiai, kiai-kiai ini pada bimbang mau ikut Kiai Imat atau ikut Kiai atau ikut Habib. Kata saya, ya saya selaku sopir ikut saya aja ziarah Wali Songo terus karena Wali Songo yang sudah jelas. Saya begitu Pak Kiai. Jadi intinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya dilihat di situ ada Mas Gunawan, kayaknya kawan saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Pak Bambang Iskandar tadi sudah jawab sebetulnya. Mau ikut Kiai Imad atau ikut Habib? Oh, ikut saya aja yang ziarah Wali Songo. Karena ziarah Wali Songo ya itulah yang jelas katanya. Yang udah dijawab sebetulnya. Sama kayak begini Pak Bambang Iskandar. Lebih baik mana bahas nasab sama ngajar ngaji? Ya baik semua dong. Sama dengan pertanyaan, lebih baik atau lebih bahaya mana korupsi sama begal? Ya bahaya semua. Jadi tidak saling menafikan satu sama lain. Tapi kita akan dengarkan jawaban dari Kiai Imad. Ini termin pertama, ingat, masih ada termin berikutnya. Baik, saya ulas sedikit Kiai, mengingatkan saja dari Gus Husnuddin, apa alasan Ba'alwi kok masih kekeh? Gus tanyain nama Ba'alwi aja dulu Gus. Nanti ya udah nanya Ba'alwi, tapi mungkin Gus Husnuddin pengen nanya, kira-kira menurut pandangan Yai Imad, ngapa sih Ba'alwi itu kekeh banget, ngotot pengen jadi cucu Nabi dan nggak mau jadi mantan cucu Nabi? Mungkin itu maksudnya ya. Pertanyaan beliau yang kedua, kita sudah biasa mengamalkan wirdus sakron atau juga rotibul hadad misalnya, atau juga simtuduror dan sebagainya. Apa pandangan Kiai Imad, mesti dilanjutkan atau tidak? Kemudian dari Ustadz Akmaluddin dari Tanggamus, faktor apa saja yang menyebabkan Kiai Imad berjuang merungkat Ba'alwi, dan sekaligus kronologinya Kiai, sekaligus kekuatan goib di belakangnya ya. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Dan kalau ada, sudahkah kita laporkan? Saya mengusulkan siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Setuju gak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Dari terakhir dari Pak Bambang Iskandar, seberapa bahayakah Ba'alwi itu kalau tidak dirungkap? Terus apa sih manfaatnya Yai Imad keliling-keliling untuk menjelaskan bab ini? Monggo kersane dipersilakan Yai. Sambil dipandu, takut lupa. Ya, takut lupa ini. Pertama dari Ki Husnuddin ya. Ya. Dan bacain lagi. Ya. Alasan Apa Ba'alwi kok masih kekeh? Ba'alwi kok masih kekeh? Ya, pertanyaan itu paling tepat ditanyakan pada Ba'alwi ya. Kenapa sih dia masih kekeh ingin diaku sebagai turun Nabi? Apa sih enaknya gitu kan? Apakah Islam itu memang mengajarkan bahwa keturunan seseorang itu segalanya dalam kehidupan? Sementara di dalam hadis-hadis Nabi telah dikatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyadha ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bitaqwa. Bahwa tidak ada keunggulan orang Arab terhadap orang ajam terhadap orang Arab, orang putih terhadap orang hitam terhadap orang putih, kecuali yang menjadi ukuran ketinggian itu adalah takwanya kepada Allah. Siapa dia yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Cuma yang kita lihat dalam fenomena sosial bahwa orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Orang itu ketika mengetahui seseorang itu turunan Nabi, itu ada kecenderungan dia ingin lebih memuliakan dari orang-orang itu. Mungkin itulah yang menjadikan mereka itu nyaman di zona itu. Enak ini kita mengaku sebagai turun Nabi karena mendapatkan privilege, keistimewaan dari masyarakat. Mungkin saja, ini hanya mungkin ya, saya tidak tahu apa sebenarnya alasan mereka ketika
haplogrupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Ini harusnya ditanyakan kepada para Ba'lawi itu sendiri. Terus tentang Wirdu Sakran Ratibul Hadat. nah, wirid-wirid yang dari Ba'lawi bagaimana? Ya, saya lebih menomorsatukan wirid-wirid yang kita dapatkan dari kiai-kiai kita. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Istighosah, itu saja. Wirid-wirid hizib-hizib itu sangat banyak sekali. Hizib Syadiliyah, hizib Rifa'iyah, wirid-wiridan yang kita dapatkan dari para aulia-aulia Allah, hizib Jailani dan lain sebagainya, itu yang lebih aman bagi kita untuk kita jadikan wiridan untuk mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Faktor apa saja Yai Imad Barukat Ba'lawi? Kemudian dari Pak Akmaluddin, faktor apa saja sebab Kiai Imad Barungkat Ba'lawi? Adakah pidananya? Ya. Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Ba'lawi ini adalah ya dari Ba'lawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu. Itu sudah sangat saling menguatkan dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah, husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak dihitung dzon yang sudah jelas salahnya. Jadi dzon itu boleh dijadikan sebagai sandaran ketika sesuatu itu masih 50-50. Maka kita menggunakan husnudzon. Tetapi kalau sesuatu itu sudah jelas salah, maka tidak boleh lagi husnudzon. Itu di dalam usul fikih juga begitu. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh kita tetap husnudzon terhadap sesuatu yang jelas sudah salahnya. Kemudian, adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Kemudian kronologi Kiai berani, apakah ada faktor gaib? Kalau faktor gaib saya mungkin saya tidak bisa untuk terbuka, tetapi saya akan mengkhabarkan beberapa orang-orang yang sudah bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi banyak orang-orang setelah bab nasab ini muncul mengaku bertemu Rasulullah, dan diantaranya adalah para pengurus-pengurus muslimat. Jadi perempuan-perempuan pengurus muslimat mengaku bermimpi, itu bukan satu orang, bertemu Rasulullah dan mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi. Kemudian ada juga yang menyampaikan dan dia diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk menyebarkannya pada manusia.
Waktu itu saya sedang ada acara dakwah di Ciamis, dia mengejar, ketemu saya. Kebetulan waktu itu ada Gus Fuad, ada Kiai Syarif Rahmat, karena ada haul acara haulnya ayahanda dari Kiai Syarif Rahmat. Nah, orang yang mengaku bertemu Nabi dan diperintahkan untuk menyebarkannya itu pengen di YouTube kan. Kata Gus Fuad, boleh, tetapi harus disumpah dengan Al-Quran. Berani nggak disumpah Al-Quran? Boleh katanya. Maka di dalam YouTube Gus Fuad itu kan ada dia disumpah dengan Al-Quran. Karena Gus Fuad tidak mau di YouTube-kan tapi tidak disumpah terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dia bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya itu, apakah Balawi ini turun Nabi? Kemudian dijawab, bukan. Dan masih banyak lagi, tetapi orang-orang yang lain ini tidak mengatakan dia disuruh untuk menyebarkannya. Makanya mereka tidak masuk ke YouTube karena memang tidak diperintahkan untuk disebarkan. Nah, itu diantaranya itu ya, hal-hal gaib itu kan sesuatu yang tidak verifikatif. Jadi mimpi itu la hujjata li ru'yah. Tidak ada hujah dengan menggunakan mimpi. Bahkan untuk mimpi ketemu Rasulullah pun tidak bisa. Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah bahwa besok bulan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan, puasa gitu. Sementara hitungan hisab belum, rujat tidak terlihat. Tapi Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah. Apakah boleh itu dijadikan hujah? Tidak bisa. Walaupun yang ngomong itu Rasulullah dalam mimpi, itu mungkin bagi yang mimpi silakan saja untuk mengikuti. Tetapi ketika dikatakan pada orang itulah hujjah, tidak ada hujjah yang bisa kita ambil dari mimpi. Tetapi masyarakat kita ini masyarakat yang Islam, tetapi juga masih kental dengan mistis-mistis gitu. Ya kan? Makanya banyak sekali yang bertanya apakah ada hal-hal gaib gitu. Apakah pernah disantet segala macam? Apa pernah? Kalau dipelet mungkin ya. Kalau dipelet mungkin itu. Nah, kalau disantet ya wallahu alam gitu kan. Tetapi memang tadi dikatakan oleh Kiai Husnuddin itu tentang hijib-hijib yang banyak. Waktu di pesantren saya seneng puasa hijib-hijib itu. Jadi kitab-kitab hikmah itu mungkin ratusan hijib yang saya lakukan itu. Ya. Di antaranya ada hijib As-Sakron itu juga. Saya tidak tahu apakah hijib As-Sakron itu karangan Ali As-Sakron atau bukan gitu. Tetapi saya sudah berpuasa hijib itu. Tetapi kan tidak mungkin seluruh hijib-hijib itu kita menghafalnya. Kita jadikan 1 atau 2 sampai 3 pegangan kita untuk berdoa. Tetapi hijib-hijib yang lain hanya kita wirid ketika kita lagi riyadhah itu saja. Kemudian tentang kalau batal duriyah mana yang kita ikuti? Ya, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang belum terverifikasi batal. Karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Ba'lawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Ba'lawi ini sebagai turunan Nabi. Tapi yang lainnya seperti dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Indonesia ini banyak sekali. Para wali-wali Songo itu banyak yang dari turunan Syekh Abdul Qadir Jilani, turunan dari Musa Al-Kadzim, turunan dari Jumadil Kubro. Selagi mereka itu mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati misalnya, kemudian belum ada penelitian orang-orang yang membatalkan nasabnya, fal aslu fin nasabi as-sihhah. Maka asal dari nasab itu adalah sahih sampai datang dalil yang membatalkannya. Bahkan itu ada penyanyi salawat Sayyid Zulfikar Ba Syaiban.
Ya, Basaiban itu bukan turunan Wali Songo garis lurusnya. Dia adalah marga yang lain. Dia Ba'lawi bukan, dari keturunan Wali Songo bukan, tapi dia adalah marga keturunan Nabi dari Al-Hasani yang berasal dari Maroko, yang kemudian pindah ke Arab Saudi, kemudian pindah ke Indonesia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kan anak cucunya sering datang kemari tuh. Itu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi cucu-cucu Wali Songo yang terverifikasi sampai mempunyai silsilah yang sahih kepada Wali Songo, ya berarti dia adalah cucu daripada Rasulullah. Sampai datang orang-orang yang meneliti tentang nasab itu secara ilmiah seperti kita meneliti nasab Ba'lawi secara ilmiah seperti ini. Kemudian dari Bapak Bambang Iskandar Bus Kota, yang di sini kiai-kiai banyak yang jadi pelanggannya. Saya tidak tahu apakah kiai yang di sini ini pernah punya hutang pada Bambang Iskandar yang belum dibayar. Minta diskon kali ya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Kalau misalnya kita mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu, itu yang harus bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, ini dalilnya banyak sekali. Itu kitab saya itu sampai berapa itu yang menerangkan tentang Ba'lawi putus. Ada kiai yang nggak mau baca kitab saya katanya. Kalau baca berarti udah tahu. Nanti kalau udah tahu katanya kita harus mengakui bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi gitu. Ada yang begitu. Makanya dia nggak mau baca katanya kitab saya itu. Kalau yang tidak bisa baca kitab bahasa Arab, baca bahasa Indonesianya. Banyak bahasa Indonesianya. Saya mengarang pertama menangkal kesahihan nasab Habib di Indonesia. Kemudian terputusnya nasab Habib di Indonesia kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya juga menulis tentang buku membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'lawi. Saya juga menulis buku kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Terakhir nanti saya akan mencetak buku jawaban terhadap buku 500 halaman Hanif Alatas. Ini mungkin dalam beberapa waktu lagi akan segera terbit. Subhanallah. Itu sudah hampir 700 halaman. Subhanallah. Cuma kemudian terganggu oleh Kiai Suparman ini yang undang-undang begini sama Kiai Ageng. Saya udah 2 bulan tidak kemana-mana. Saya gunakan untuk menulis itu. Selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi lancarnya pelantikan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Setelah tanggal 20 selesai dilantik, saya langsung berangkat ke Banyuwangi besoknya. Kemudian saya mendengar pengumuman itu, bukan besoknya, pas hari dilantiknya itu. Saya mendengar pelantikan pengumuman menteri-menteri itu pada malam hari itu di mobil juga. Nah, itu sebagai komitmen saya bahwa kajian saya ini bukan untuk mengacaukan keamanan negara, karena saya sangat mencintai negara saya, negara Indonesia ini. Saya sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Saya juga bukan untuk memecah belah antara sesama warga NU. Tidak ada itu. Kenapa itu ada yang setuju, ada yang tidak? Ya, dalam setiap hal baru pasti ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Itu hal-hal yang biasa saja. Kemudian kenapa harus keliling? Apa sebahaya itu? Bagaimana narkoba? Tadi sudah dijawab oleh Kiai Suparman.
bahwa antara apa namanya itu dua kejelekan itu kadang-kadang bahayanya sama, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan begitu. Kok kenapa katanya Kiai Imad tidak peduli kepada judi online? Ya saya tidak mempunyai kapasitas untuk membahas judi online, memberantas judi online kan. Itu Pak polisi kan sudah menangani judi online. Ya. Bahkan katanya ada diklat-diklat supaya masyarakat tidak terjebak pada judi online. Ya. Nah kalau saya bisanya baca kitab kuning, yang saya lihat ada manfaatnya untuk masyarakat, yaitu masalah nasabah alawi. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan apa? Dengan tradisi kita mencintai dzurriyyat Nabi. Takut masyarakat saya nanti akan ada yang apa namanya itu dibodohi oleh orang-orang untuk kepentingan pribadi mengaku atas nama dzurriyyat Nabi. Demikian. Terima kasih. Jadi bahaya sekali ketika ada yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, kita biarkan begitu saja, karena kita sudah di akhir zaman. Imam Mahdi itu kata Nabi min itrati, dari itrahku, keturunanku. Maka ulama mewajibkan kepada kita, siapapun yang ngaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Dan saya ingin tambahkan satu hal, kita akan melakukan safari se-Indonesia, se-Nusantara. Nanti di kampung-kampung di tingkat provinsi kita akan mengadakan musyawarah, sampai tingkat nasional akan ada musyawarah alim ulama tingkat nasional yang mengusulkan bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan terhadap Bani Ba'al. Tepuk tangan dulu.